Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Natal bagi kita semua. Dan selamat menjelang tahun baru bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih, begitu juga dengan penonton Nusantara TV yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari Minggu ini yang menjadi kabar sukacita bagi kita semua tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan juga penonton Nusantara TV yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema pada hari Minggu terakhir dalam tahun 2023 ini mengatakan Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Ini sekilas mengingatkan kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwasanya jika kita bisa sampai pada hari ini, di minggu terakhir di tahun 2023 ini, itu hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memimpin perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2023 ini sampai saat ini. Di mana ini semua adalah bagian daripada pengaturan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memimpin. Tuhan pemimpin. Tentu jika dikatakan Tuhan pemimpin, itu hendak mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengatur. Tuhan yang mempunyai kendali di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang merencanakan mau kemana arah hidup kita. Sebagaimana jika kita sebagai orang tua adalah pemimpin di tengah keluarga, maka demikian juga Tuhan pemimpin di dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang tua memimpin keluarganya, maka sebagai orang tua pasti memikirkan, merencanakan, membawa kemana arah perjalanan keluarga itu agar bisa lebih baik, sejahtera, dan penuh sukacita. Sebagai pemimpin kita orang tua pasti butuh pengorbanan. Pasti kita harus bekerja keras. Pasti juga kita harus memikirkan banyak hal. Apakah itu persoalan ekonomi? Apakah itu persoalan anak-anak kita? Apakah itu persoalan pendidikan dari anak kita?
Ataupun apakah itu persoalan dari pekerjaan kita setiap harinya. Dan barangkali sebagai orang tua, itu adalah pekerjaan yang melelahkan. Tetapi meskipun melelahkan, karena kita merasa itu adalah tanggung jawab kita, karena kita pemimpin, maka kita terus melakukannya. Memimpin, membawa keluarga kita ke arah yang lebih baik. Maka demikian juga dengan Tuhan sebagai pemimpin kehidupan kita. Meskipun kehidupan kita penuh dengan dosa, meskipun kita sering sekali jauh dari firman Tuhan, meskipun sering sekali kita tidak mengikuti firman-Nya, tetapi karena Dia adalah pemimpin yang baik, Dia adalah gembala yang baik, Dia selalu menopang umat-Nya, Dia selalu merangkul, membangkitkan, meneguhkan umat-Nya agar umat-Nya tersebut bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam nas firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Tuhan adalah pemimpin bagi umat-Nya bangsa Israel pada saat itu. Di mana pada saat itu kita lihat bangsa Israel yang sedang di dalam pembuangan, mereka merasa kehilangan pengharapan. Mereka menderita, mereka menangis. Meskipun itu adalah dampak dari dosa kehidupan mereka. Tetapi Tuhan sebagai pemimpin yang baik tidak membiarkan umat-Nya terus di dalam dosa, umat-Nya terus hidup dalam penderitaan. Meskipun umat-Nya berdosa dan dalam sedang hukuman, tetapi kasih Allah jauh lebih besar daripada hukum ataupun hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan datangnya Nabi Yeremia membawakan kabar sukacita bagi orang Israel pada saat itu. Nabi Israel membawakan suara Tuhan bahwa Tuhan adalah pemimpin yang setia. Tuhan akan membawa mereka ke dalam pembebasan yang sudah Tuhan sediakan. Itu sebabnya dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Umat Tuhan yang sedang dalam penderitaan pergumulan, yang pada saat itu memang sudah pada titik nol, Nabi Yeremia membangkitkan semangat baru. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Nabi Yeremia memberikan harapan baru bahwa bagi keturunan Yakub akan datang pemimpin bangsa-bangsa. Dia adalah raja di atas segala raja. Pemimpin yang akan memimpin segala bangsa-bangsa. Yang tentunya yang akan memimpin umat Tuhan keluar dari pembuangan tersebut. Maka tumbuhlah suatu harapan baru, pengharapan baru bagi umat Tuhan. Mereka jangan lagi terus di dalam isak tangis. Mereka jangan lagi terus di dalam keputusasaan. Lihat bahwa pemimpin Tuhan akan datang memimpin keluar bangsa Israel keturunan Yakub. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu adalah pesan sukacita yang sampai kepada umat Israel pada saat itu. Itu juga pesan yang sampai pada kita saat ini, di mana Tuhan sudah datang. Tuhan sudah datang melalui kelahirannya, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita.
Pemimpin yang akan mengajari kita bagaimana berkehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemimpin yang selalu berdiri di depan dan pemimpin yang siap berkorban demi penyelamatan kita sebagai umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga penonton Nusantara TV yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita juga turut bersukacita karena pemimpin kita itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Pemimpin yang sejati, pemimpin yang setia itu sudah ada bersama kita. Dia juga sudah lahir di dalam hidup kita. Dia jugalah yang akan memimpin perjalanan kehidupan kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Maka meskipun hari di tahun 2023 berakhir, maka kita harus ingat bahwa kasih setia pemimpin kita tidak akan pernah berakhir. Kasih Tuhan kita akan senantiasa menyertai kita. Kasih Tuhan akan menuntun kita, membawa kita ke dalam sukacita yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan. Dia menghibur semua orang yang berduka. Sekalipun umat Tuhan pada saat itu sudah sampai pada titik yang terendah, Tuhan yang penuh kuasa mampu menghibur umatnya. Tuhan memenangkan umatnya dari segala penderitaan, segala isak tangis. Maka itu juga yang menjadi kabar sukacita bagi kita saat ini. Bahwa Tuhan kita adalah sumber penghiburan. Hanya di dalam Tuhan kita mendapat penghiburan sejati. Itu sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika saat ini hidupmu penuh dengan penderitaan, jika pada saat ini hidupmu penuh dengan kesedihan, ingat di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan kita yang lahir ada sukacita, sebab Dia adalah penghibur yang sejati. Barangkali ada teman-teman kita yang mampu menghibur kita. Tetapi ingatlah, itu tidak cukup untuk menghibur hati kita. Karena penghibur yang sejati adalah berasal dari Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga penonton Nusantara TV dimanapun berada. Maka dengan panggilan firman Tuhan hari ini, ketika kita hendak mengakhiri tahun 2023 ini, Tuhan menghibur kita. Tuhan meneguhkan iman kita. Tuhan memberikan janji bagi kita bahwa di tahun yang akan datang, di tahun yang kita akan jalani di tahun 2024, Tuhan hadir di depan kita berjalan, memimpin perjalanan kita dan siap untuk senantiasa menghibur kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari datang kepada Dia. Mari ikuti pemimpin kita sebagai pengikut yang baik, sebagai murid yang baik, sebagai anak yang baik harus mendengarkan ajaran, nasihat, ajakan juga dari pemimpinnya. Maka kita sebagai umat Tuhan, kita yang sudah menyambut kelahiran Yesus Kristus, mari dengarkan. Mari lebih mendengar suara Tuhan dengan mendengar suara hati kita. Siapa pemimpin di dalam hidup kita? Jangan mau dipimpin oleh kehidupan dunia ini. Jangan mau tergiur oleh godaan-godaan dunia ini. Jangan sampai hidup kita ini hanya terpimpin oleh godaan dunia. Kita kehilangan pemimpin yang sejati. Kita kehilangan pemimpin yang mampu menyelamatkan
hidup kita. Kita hanya mau mengikuti pemimpin yang hanya bisa memberikan, menawarkan sukacita yang sementara. Jangan mau mengikuti hal-hal tersebut. Jangan mau mengikuti pemimpin yang hanya mau memikirkan diri sendiri. Pemimpin yang hanya memikirkan kepentingan sendiri. Pemimpin yang tidak mau berkorban. Tetapi ikutilah pemimpin yang sudah telah nyata memberikan dirinya lahir di kandang domba yang begitu hina dengan tujuan yang sungguh mulia menyelamatkan kita umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, demikian juga dengan penonton Nusantara TV dimanapun berada. Firman Tuhan hari ini juga mengajak kita sebagai pemimpin. Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang tiada batasnya. Tuhan pargogo naso hatudosan. Dia juga adalah Tuhan yang penuh dengan kasih debata si parasi roha. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kasih, yang telah memutuskan kita dari rantai dosa. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kasih, yang sudah memimpin kita keluar dari penindasan akibat dosa. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang punya kasih, yang akan senantiasa membawa kita masuk di dalam sukacita. Bongot tu halasan lasni roha. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini menjadi alasan yang begitu berharga mengapa kita harus senantiasa bersukacita. Ciri khas atau identitas kita sebagai orang Kristen adalah senantiasa bersukacita. Meskipun kita bersukacita bukan berarti hidup kita sudah terbebas daripada pergumulan, beban, penderitaan, dan sebagainya. Ketika kita bersukacita bukan berarti kita sudah makmur, kita sudah berkecukupan, kita sudah mendapatkan semua apa yang kita inginkan. Tetapi sebagai orang Kristen yang bersukacita, kita diajarkan bersukacitalah senantiasa. Karena firman Tuhan juga mengatakan, segala sesuatu mampu kita lakukan di dalam Dia yang memampukan kita. Ini alasan yang sangat berharga sehingga kita mampu bersukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan sebagai pemimpin kita juga mempersiapkan dan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, mempersiapkan dan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Maka kita lihat di dalam ayat ini, di ayat 8 dan ayat 9. Aku akan membawa mereka dari tanah utara, mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Ada yang lumpuh, ada perempuan yang mengandung, ada yang menangis. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Tuhan mempersiapkan, Tuhan merencanakan, dan Tuhan memberikan. Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam kitab Amsal dikatakan, di dalam tangan Tuhan ada masa depan yang baik. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari sambut masa depan kita bersama Tuhan. Mari berjalan bersama Tuhan, sebab Dia adalah pemimpin dan sumber penghiburan bagi kita umat yang dikasihinya. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami, yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami merasakan bahwa Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, pada minggu hari ini, di minggu terakhir di tahun 2023 ini, kami merasakan bahwa ini semua adalah bagian daripada rencana Tuhan. Tuhan melayakkan kami untuk sampai di minggu terakhir dan bahkan hari terakhir di tahun 2023 ini. Kami merasakan dan kami mengakui ini semua adalah atas tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan segala pujian kami yang kami persembahkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan pada hari ini. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami ucapkan, kami puji dan kami sampaikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sukacita Tuhan juga hadir dan tinggal diam di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi dasar kehidupan kami, menjadi pegangan kami, menjadi kekuatan bagi kami. Terlebih ya Tuhan menjadi harapan baru bagi kami untuk melangkah ke tahun yang Tuhan telah persiapkan bagi kami, yaitu tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, Tuhan senantiasa mengajari kami. Dengan hikmat daripada Tuhan, kami bisa mengetahui apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa senantiasa bersuka cita di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah lahir bagi kami, memberikan keselamatan bagi kami umat-Mu. Sehingga kami hingga saat ini masih merasakan sukacita yang begitu besar dengan merayakan sukacita pesta Natal. Oleh karena itu Tuhan, biarlah sukacita pesta Natal yang sudah kami rayakan senantiasa hadir dan hidup di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mendoakan seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Jemaat HKBP Sion Perdomuan Resotuka. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Dari anak-anak yang kecil sampai remaja, dewasa, lansia, dan juga sampai janda dan juga duda. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, memberikan sukacita, damai sejahtera, merajai hati dan pikiran mereka. Kami juga mendoakan seluruh penonton Nusantara TV yang kami kasihi dimanapun saat ini berada. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga berkenan hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan menyentuh kehidupan mereka, menghadirkan sukacita daripada Tuhan, sehingga kami sama-sama menikmati sukacita yang Tuhan berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, angkat tangan kami dan Tuhan memegang tangan kami agar kami memiliki hidup yang dipimpin oleh kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.